Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak Guru Alhamdulillah Pak Guru, sehat. sehat alhamdulillah. Semoga harapan Alhamdulillah. kami keluarga Pak Guru sehat. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Terima kasih doanya ibu-ibu sekalian, doa Bu Ratna dan doa semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenankan pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat akan menjadi hal yang tak terlupakan, akan menjadi bagian dari yang akan selalu kita hadirkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita mengusahakan ini sebagai bagian dari tanda cinta kita kepada beliau, sehingga mudah-mudahan kita juga dikenali sebagai umat beliau yang kelak mendapatkan rahmat dan syafaat dari beliau. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia Amin. kita bisa berkumpul kembali. Ini melihat wajah-wajah cerah yang penuh dengan optimisme hidup bahagia. Ada Bu Ratna dengan senyumannya. Ada Bu Dian yang semakin gembira karena belajarnya semakin dirasakan bermanfaat dan dimudahkan. Ada Bu Mute dan ada Bu Yuni yang terlihat bersama dengan kita. Mudah-mudahan yang lain nanti kalau belum bisa bergabung pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bergabung bersama kita pada sesi berikutnya atau bisa menyusul melalui rekaman yang akan kita siapkan mudah-mudahan. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pelajaran baru ya. Pelajaran baru dengan judul, apa judulnya? At-ta'atu At-ta'atu wal khudu. Teringat apa makna judul pelajaran kita ini? Ketaatan dan ketundukan. Iya, ketaatan dan ketundukan. Kita baca ulang ibu-ibu sekalian doa yang sudah kita kaji untuk kemudian kita genapi, kita lanjutkan, kita sempurnakan dengan tanmiyatul mufradat kita. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alain. Baik, ibu-ibu sekalian, ada beberapa kata penting yang sudah kita bahas. Ada kata tawallait, tawallani, tawallait. Itu hubungannya adalah bentuk 1 dengan bentuk 5. Itu adalah madin dengan amernya. Kemudian berikutnya ada kata takdi dengan yukdo. Takdi dengan yukdo. Ini dari 3 huruf dasar yang sama-sama mudhari, bedanya bahwa yang satu ini majhul, yukdonya, yang satu ini maklum. Kemudian ada beberapa kata yang hadir sebagai pasangan kata yang berlawanan maknanya. Di sini ada la yadhillu sebagai lawannya, makna katanya la ya'izzu. Kemudian ada walait dan adait. Ya, walait ini seakar dengan kata tawalla dengan bentuk yang berbeda, bentuk perubahannya. Ya. Kemudian tabarokta dengan ta'alaita. Ini adalah pengembangan bentuk dari kata yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, kata di at-tahiyat al-mubarakat. Ini berkembang, kemudian ta'alaita ini wa ta'ala sudah kita pelajari.
Ini kata yang seakar juga dengan kata ala, seakar dengan kata ali, yang bermakna tinggi. Tinggi. Afini dengan afaid sama dengan hubungan antara tawallani dengan tawallait juga. Ada amr dan ada madinnya. Afini ini pernah kita pelajari di judul pelajaran min arkanis shalah. Ya, kemudian ihdini hadait seperti itu juga amr dengan madinnya. Kata ini alhamdulillah juga pernah kita kaji sebelumnya pada waktu kita membahas pelajaran dengan judul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu dia sekilas apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu. Malam ini ibu-ibu bapak sekalian nanti yang mengikuti kita akan lanjutkan doa kita, pelajaran kita dengan memahami Tanmiyatul Mufrodat. Namun ibu-ibu sekalian ini ada informasi tambahan yang sudah kita bisa mudah pahami insya Allah ibu-ibu sekalian bahwa bila Anda, maksudnya kita semua, memimpin doa bersama jamaah, ada bedanya ya. Ini terkait dengan domair. Terkait dengan domair yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dalam bahasa Arab, dibedakan antara bentuk tunggal dan bentuk jamak. Itu juga yang kita lihat pada penggunaan domair. Ada domir, ada domair yang untuk tunggal, ada juga untuk jamak. Ya, mari kita lihat. Ini dia perubahannya. Ya. Yang tadi Allahumma dini sekarang berubah menjadi Allahumma dina. Yang tadi wa'afini di sini berkembang berubah menjadi wa'afina. Yang tadi tawallani di sini berkembang menjadi tawallana. Yang tadi barikli sekarang menjadi barik lana. Yang tadi waktini di sini berkembang berubah menjadi waktina. Selebihnya sama ya, selebihnya sama karena domair yang muncul pada bagian-bagian selanjutnya tidak berkaitan dengan siapa yang berdoa dan siapa yang didoakan. Oke, itu dia ibu-ibu sekalian, ada perbedaan ya, perbedaan. Kalau tadi ini di bagian awal tabarok tarobbana sejak awal juga sudah begitu. Yes. Ya, ya. Tabarok tarobbana. Jadi di sini doanya tidak mengatakan tabarok tarobbi. Nah, sini tabarok tarobbi. Ya, kalau yang tadi kan berubah ya, ihdini ihdina, afini afina, tawallani tawallana, barikli bariklana, wakini wakina. Tapi kalau untuk ini tetap doanya tabarok tarobbana, ini juga tabarok tarobbana. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjut. Kita akan membahas kata-kata penting yang ada pada doa tersebut melalui bagian Tanmiyatul Mufrodat. Kita akan bahas Tanmiyatul Mufrodat. Ya. Apa mufrodat yang akan kita bahas dari pelajaran ini? Yang pertama, dari ungkapan wabarikli fima a'taid. Ya, apa maknanya a'taid? Memberi. Berikan. Ya, a'taid. A'taita adalah bentuk madin. Ya, bentuk madin dari kata a'ta, yu'ti, a'ti. A'ta, yu'ti, a'ti. A'ta, coba kita baca sama-sama. A'ta, yu'ti, a'ti. Terlihat ini berapa huruf, ibu-ibu sekalian? 4. Ya, ya. Berarti dia ini
Ini 4 yang mana nih kira-kira? Hamzah, Ain, Toh. Hamzah, Tuh. Ain, Alif. Tuh, 4 yang mana nih? Apakah 4 pola 1, 4 Oh. pola 2, apa 4 pola 3 nih? 4 atau pola 1? Pola 1. Iya, apa ininya? Apa patokannya? Af'ala. Iya, Af'ala. oke. Patokannya lah af'ala. Perhatikan amernya. Perhatikan amernya. Ya, tuh. Untuk ini ada beda ya kalau kita lihat amer ya dibandingkan dengan amer lain yang pernah kita bahas ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya kalau diingat ya. Bagaimana yang diingat untuk perubahan amer? Ikti, ikti. Lihat huruf Bagaimana? ketiga. Lihat huruf Iya, ketiganya. gitu ya. Ini ada perbedaan ya, ada perbedaan dengan yang yang biasa kita temukan. Nanti ini yang akan kita bahas secara khusus pada pelajaran kita ini. Nah, maknanya memberi, ya, maknanya memberi. Mari kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Baca sama-sama. A'tol walidu waladahu nuqudan. Iya, a'tol walidu waladahu nuqudan. Nuqud ini semakna dengan bahasa Indonesia kita bilang uang. Uang itu kata baru yang ada pada contoh ini baru muncul. Nah, yang lain apa masih diingat makna ungkapan-ungkapan yang lain yang ada pada contoh ini? Walidu. Terpahami? Walidu, Pak. Baik. Itu kira-kira bentuk berapa? Al-walidu. Bentuk 4. Bentuk 4. Iya. 3 huruf dasar yang kira-kira apa? Wau, lam, Wau, lam, dal. Jadi dia sama dengan ini. Waladahu. Sama dengan itu. Nah, ini. Tuh, sama dengan walad. Ada makna dasarnya. Tuh. Lam yalid walam yulad. Coba lihat ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Iya. Masih ingat apa maknanya? Lam yalid Tidak beranak walam dan tidak diperanakan. yulad. Ya. Tidak beranak dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Tuh, berarti waw lam dal makna dasarnya apa? Anak. Enggak, tadi tuh lam yalid walam yulad. Apa makna dasarnya? Waladu. Bukan, makna dasarnya. Lam yalid Anak. walam yulad. Anak. Coba lihat tadi apa maknanya. Lam yalid walam yulad. Tidak diperanakkan. Dan tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Pak Guru nanya semua ya Pak Guru. Dari lamnya Pak Guru. Iya. Tidak. Apa tadi maknanya? Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tadi itu bukannya melahirkan dan tidak dilahirkan tadi ngomongnya. Tidak beranak, Pak. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tadi bilangnya beranak, Pak, enggak melahirkan. Enggak bilang tidak bilang melahirkan ya tadi ya? Enggak. Saya nggak biasa itu beranak gitu. Oh iya. Istri saya mau beranak, saya nggak biasa. Tidak dilahirkan. Iya, bahasanya harusnya seperti apa? Lahir. Iya, saya nggak biasa itu. Berarti lahir, Pak Guru. Iya, gitu. Saya aja yang ini saya apa artinya nggak kompak nih antara yang didengar dengan yang dipikirkan ini karena soal kebiasaan. Gitu. Saya biasanya kalau untuk konteks beranak itu melahirkan. Iya. Betul. Lebih halus. Kasar, Pak Guru, beranak. Hah? Kasar kayak kucing. Kasar. Iya itu Orang dia. Betawi. Maka saya bilang itu kan tadi konteksnya Allah ya, Allah gitu kan.
Allah kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam Tidak yulad. beranak dan Allah tidak tidak melahirkan melahirkan, dan tidak tidak dilahirkan. dilahirkan. Itu dia, maka saya bilang, ah, apa kau jadi beranak gitu Tapi ya. tadi Bu Ratna bilangnya beranak. Terus, tapi itu enak tuh dengar kata beranak. Saya malah ingatnya bakso beranak. Beranak dalam kubur. Saya ingat Kan kayak bakso kucing. Kayak kucing bakso beranak. beranak. Oke, jadi makna dasarnya apa? Tadi pakai yang lebih halus kata Bu Lahir. Yuni. Lahir. Lahir. Oke. Nah, kalau dari situ maka al-walid itu bermakna Lahir. Yang kan yang yang melahirkan. melahirkan. Yang melahirkan. Itu mudzakkar apa muannas al-walid? Mudzakkar. Muzakkar. Berarti maknanya apa kalau begitu? Bapak. Iya, Bapak kan jadi udah. bapak jadinya, ayah jadinya. Orang tidak melahirkan. Hah? Kan tidak melahirkan ayah. Ayah melahirkan. Tuh. Enggak. Nah, itu kan yang diinvestasikan kepada ibu, kemudian dijaga, rawat itu kan. Kalau ayah tidak melahirkan duluan, gitu. Enggak Iya, terserah Pak Guru deh. enggak Melahirkan jadi dan tuh. bentuk lahir. Enggak jadi kita kalau ayah tidak melahirkan. Melahirkan ditaruh ke ibu, Bu Ratna. Iya, melahirkan ditaruh ke Iya. ibu gitu. Ya kan namanya melahirkan kan apa ya, keluarnya sesuatu dari jalan tertentu kan namanya melahirkan. Ya, tentu karena ibu dan bapak beda alat reproduksinya berarti memang beda itunya ya, melahirkannya. Yang satu melahirnya keluar, yang satu ke dalam, yang satu keluar. Itulah kerjasama manusia. Jadi al-walid dimaknai begitu, yang melahirkan. Jadi bahasa kita kemudian adalah ayah. Itu. Nah, ini kita pelajari di mana? Di pelajaran 12 itu. Rabbighfirli firli wali walidayya. Nah, itu kita belajar. Ampunilah kedua orang tua. Ya. Itu Bapak. Iya. Orang tua udah dua gitu. Kalau kedua berarti memang dia punya ayah Walidayya. tiri atau punya ibu tiri tuh. Kalau kedua orang tua. Ya. Kayak itu ya, atal walidu waladahu nuqudan. Nah, apa kira-kira bahasa Indonesianya kalau begitu? Ayah memberi anak Ayah uang. memberikan Ayah uang memberikan kepada ayah anak. memberi uang kepada anak. Iya, kepada Anaknya. anaknya. Baik. Itu contoh penggunaan kata akto, ya, akto. Nah, ini contoh ya, contoh dalam kutipan ayat Al-Qur'an. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajid saya. Iya, bagus, keren itu. Apa di sini yang belum terpahami ungkapan dalam wala saufa yu'tika rabbuka fatarda? Lasau, lasau, saufa. Kelak saufa kelak ya. Kita pernah Kelak. belajar ini ya, saufa ini di buku 1 malah ya, di buku 1 malah. Apa katanya? Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla Kalian saufa mengetahui. ta'lamun. Gitu. Kalau kamu nak kemal yakin, tarawunal jahim. Tuh. Ada diingat, Bu Dian? Lupa Pak. Nah, itu masih di pelajaran awal ya, masih di pelajaran Iya. awal ya. Betul. Iqra kan, Iqra. Itu. Iqra ada kan allamal insana malam ya'lam. Nah, gitu. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Yang lain sudah ingat apa? Saufa? Kelak Pak Guru. Kelak. Iya. Kelak. Makna dasarnya adalah akan. Gitu. Makna dasarnya adalah akan. Nah, coba lihat. Saufa berapa huruf? Saufa. Tiga. Ya, yang terpenting kira-kira yang mana? Sin, waw, Sin sama fa. Yang terpenting itu mah cuma satu atuh. Namanya juga terpenting. Yang terpenting mana kira-kira?
Maksudnya terpenting gimana sih Pak Guru Coba kalimatnya? ulang lagi ya. Saufa berapa huruf? 3. 3. Tadi apa maknanya saufa? Akan. 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 Ya. Nah, akan ya. Saufa berapa huruf? 3. Mana ya. yang terpenting? Mungkin wow mungkin ya. Oke, yang lain? Safa perjalanan. Safa, Nah, Sin. yang lain? Sinfa. Sin. Oh Tadi itu udah terpentingnya maksudnya Pak Guru. keluhnya bahwa namanya terpenting itu cuma satu. Bu Ratna kira-kira mana Bu? Kalau Bu Muti kan ilmunya kan itu ya, ya, yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Ah, jadi wow katanya. Kalau Bu Ratna, Sau, Bu Yuni, Sin yang pertama Pak Guru. oke, bagus. Bu Dian, Tadi Safa. mana yang terpenting? sa, Iya, sa, sin, sin. baik. Sin Jadi yang akan, terpenting adalah sin, sin. Nah, jadi nanti kalau ibu-ibu menemukan ada sa saja, sudah bisa bermakna akan. 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 Iya Pak Guru. Saya kulus sufaha. Sa'alaka. Bukan. Berarti, Bukan itu. Bukan. Sin itu Kan sama selalu aja di sa'alaka. depan Bukan daripada kepada engkau. ini ya, fiil ya, Pak Guru. Iya, dia karena kan bicara soal akan kan. Akan itu kan berkaitan dengan waktu ya. Waktu. Itu iya. bisa Iya. dipahami kan. Gitu. Misalnya Iya, Pak begini, Guru. ibu-ibu Selalu di sekalian, depan mudhari itu kan bisa bermakna sekarang, bisa senantiasa. juga bermakna akan, bisa juga bermakna kebiasaan. Nah, kalau Kebiasaan. ada konteksnya kita mau bicara tentang sesuatu yang benar-benar itu konteksnya kita bukan mau Terjadi. mengatakan sedang, kita bukan mau mengatakan biasa, tapi mau mengatakan akan pakai sa. Itu pakai sa Iya. dia. Nah, lalu bagaimana dengan saufa? Saufa 3 huruf berarti akannya lebih panjang waktunya. Kelak akan. Nah, gitu Ya, kan jadi Akan waktunya tapi lebih panjang. tidak waktu dekat ya. Tidak dalam waktu dekat. Kalau sa itu akan dalam waktu dekat. Iya. Jadi bahasa Arab kemudian dengan modal seperti ini bisa lebih konkret di dalam menyampaikan pesan. Apakah akan terjadi dalam waktu dekat apa dalam waktu yang lama gitu. Kalau dekat pakai sa saja. Iya. Iya. Gitu. Tapi bisa bermakna akan, ya, bisa bermakna akan. Kalau mau ditegaskan lagi, memang bisa juga bermakna kelak, gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Dan akan memberi pada Tuhan. Dan memberimu Tuhan. Taruh. Itu Pak Guru. Ridho. Kutukan. Patardo. Apa? Hidayah. Patardo Pak Guru. Baik. Ridho. Kira-kira itu, gitu ya. Kira-kira gitu, kira-kira. Itu satu kata atau lebih? 2 lebih. 2. Berapa? 2. Yang pertama, 3 dia Pak Guru ya? enggak apa-apa. Nanti kalau saya udah lanjutin begitu, kalau Ibu mau usulan nanti biar nggak bingung saya meresponnya. Tadi kan saya sudah kadung merespon yang mengatakan 2 ya. Yang mengatakan 2, yang pertama adalah Pak. Yang kedua Tardo. Tardo itu kira-kira bentuk berapa, Bu Yun? Mudori kali ya Pak. Iya, dari mana dikenali? Depan tak. Iya, kalau gitu dia tidak menjadi bagian yang penting, yang tidak harus selalu ada. Berarti kita bisa ro saja, bisa dot, kemudian ada alif. Nah. Oh, Ridho. Ah, pinter tuh. Ya, Ridho. Apa itu artinya ridho itu? Minta keridoan, keikhlasan ya. Ridho itu artinya ridho memberi. Minta ridhonya ya, minta apa ya Pak Guru? Minta ridhonya. Ini kan kita ada istilah memberi dan menerima ya, memberi dan menerima nih.
Coba lihat di sini ya, dalam konteks ini. Tardo tadi mudhari ya, dalam konteks ini. Tardo kan mudhari. Tuh ya. Nah, taknya mengindikasikan apa? Anta, Mm-mm. kamu, Antanya siapa kira-kira? Ka, Siapa? Allah. Robuka. Siapa? Rob ya. Robuka Allah Tuhan. Robuka. Allah, Siapa? Coba lihat Rob, ya. Coba lihat dari awal ya. Robu. Nih. Ini omongan siapa ini? Allah. kelak, kelak, Allah kamu. Telah memberimu, Tuhanmu Kelak telah Tuhanmu memberimu akan memberikan keriduan. kepadamu ridho. Rame. Rame. Coba saya ulang lagi. Ini adalah omongan siapa? Omongan Nabi Muhammad, malaikat. Tapi Pak Guru, kamu berarti omongan kamu Tuhanmu. Rob bukan ya Pak ya? Ini ungkapan siapa ini? Apakah seorang filosof gitu yang ibu-ibu juga? Gitu? malaikat. Malaikat bukan Pak Guru. Omongan Allah. Omongan Allah Pak. Oke, Omongan berarti ini Allah, Pak. kalamullah. Berarti ini kan kalamullah Iya, ya. kalamullah. Ya. Kalamullah. Baik. Subjeknya apa nih subjeknya dalam kalamullah ini? Robuka. Robuka. Kalau saya Subjeknya nanya Tuhan. subjek, jawab pakai bahasa Indonesia biar Oh, cepet. iya. Tuhan. Nah, siapa subjeknya? Tuhan. Apa predikatnya? Memberi. Apa objeknya? Ridho. Jadi Tuhan memberi ridho. Tuhan akan memberikan aku ridho. Allah akan memberikan ridho kepadamu. Akan memberikan ridho kepadamu. Jadi Tuhan akan memberikan ridho. Allah. Iya kan Pak Guru? Hah? Iya Pak, teritunya begitu Pak Guru, ridho. Nah, coba kalau gitu ya, saya bantu ya. Saya bantu. Ini jadi dua bagian ya. Jadi dua bagian. Atau tiga bagian. Bagian awal kita tutupin dulu, tadi sudah kita bahas, oke? Bagian akhir kita tutupin juga. Tuh. Coba baca yang saya tidak kasih tanda saja. Apa yang tersisa? Robuka. Ya, baik. Siapa yang memberi? Tuhan. Tuhan memberi siapa? Kamu. Kamu. Siapakah kamu itu? Manusia. Tadi kalam siapa ini? Omongan siapa ini? Kalam Allah. Kalam Allah. Nah, Allah ngomongnya ke siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Berarti kamunya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oke. Jadi Tuhan kalau digabung dengan sebelumnya, Tuhanmu akan memberikan kepadamu. Memberikan kamu gitu. Apa yang diberikan kepadamu, memberikan kamu tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan di sini. Tuh ya, tidak disebutkan di sini. Nah, baik. Dari mana kita tahu bahwa ini fatardo ini bagian yang lain? Kan ada fa-nya. Dari fa-nya, iya dari fa. Apa ilmu kita tentang fa? Kata sambung. Kata sambung. Isim mausul. Ya. Isim mausul. Jangan Ibu Mbak menyesatkan orang ngomong begitu. Ini semacam kata sambung dalam bahasa Indonesia. Sambung. Oke, baik. Di sini siapa yang diberi tadi? Nabi Muhammad. Apa yang merujuk kepada Nabi Muhammad? Karena ini kalamilahi. Apa yang merujuk kepada Nabi Muhammad di sini? Oh, ini nih Nabi Muhammad nih maksudnya nih. Kaknya. Apa?
Yuk tika. Ridho. Ridho. Mana yang merujuk ke Nabi Muhammad di sini? Kan tidak ada kata Nabi K, Muhammad di K, sini. K, Pak Guru, Mana? K. K. Oke, baik. K itu sama dengan Nabi Muhammad. K itu Anta. sama dengan Anta. anta. Nah, oke. Oke. Ini kalau saya amati nih, problem kita adalah kita tidak terlalu sensitif dengan setiap kata. Seolah-olah maksudnya sama aja. Saya bilang gitu ya. Kaknya siapa? Gitu. Nabi Muhammad. Kaknya sama dengan apa? Nabi Muhammad juga jawabannya. Padahal itu kan maksudnya beda gitu. Maksudnya beda. Kalau Kak itu maksudnya Nabi Muhammad. Kak itu sama dengan apa? Sama dengan anta. Kan gitu ilmu bahasanya. Itu ya. Nah, baik kita lanjut berikutnya. Tardo tadi fiil mudhari. Dori. Domirnya apa? Anta. Domirnya anta. Siapa antanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi siapa yang rela? Anta. Siapa anta itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, baik. Sekarang sampai kepada puncaknya. Jadi kalau namanya ridho itu dikaitkan dengan yang memberi atau dengan yang menerima. Yang memberi. Yang menerima. Oke, kita ulang lagi nih. Ulang lagi nih. Ini kan konteksnya jelas banget itu. Gitu ya. Nah, tadi kan udah tahu siapa yang memberi, katanya siapa yang menerima. Nah, tardo ini kemudian tuh, rela katanya, ridho katanya. Tuh, ridho. Siapa yang ridho? Katanya Allah. tadi anta. Enggak, kata dia udah. Siapa yang ridho? Itu anta. Antanya siapa? Nabi Muhammad. Jadi yang ridho adalah Nabi Muhammad. Yang menerima ya. Nah, maka tadi kemudian puncaknya, kalau begitu, ini yang ridho ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di sini dalam konteks memberi apa menerima? Ya, Menerima. memberi deh ridhonya Muhammad. Kok ridhonya Muhammad ya? Menerima Pak Guru ya. Jadi Nabi Muhammad dalam konteks di sini sebagai Penerima. penerima. Jadi ibu-ibu sekalian, rela itu dalam konteks kalau kita menerima. Kalau memberi namanya ikhlas. Jadi kurang pas lah ungkapan yang umum mengatakan bahwa saya terima dengan ikhlas. Enggak cocok. Itu. Memberi dengan ikhlas. Saya memberi dengan Menerima itu ridho. ikhlas. Saya terima dengan kerelaan. Itu. Karena itu kita doakan sering kita mengatakan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempersembahkan ya, kita mempersembahkan sesuatu sebagai bentuk pengabdian kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah gitu ya menerima gitu. Oke. Oke, gimana? Oke nggak kesimpulan itu? Oke, diplototin pelan-pelan. Jadi kan berubah nih kita, nih kan berubah nih. Berubah. Dan itulah kita, kalau yang saya banggakan ya, kalau saya banggakan dari apa yang kita lakukan. Ibu-ibu sekalian ya, bisa memahami sesuatu itu bukan karena saya doktrin. Dalam pengertian, oh ini loh maksudnya, ini loh makna syukur, ini loh maksudnya ayat ini nih. Tapi saya mengajak ibu bapak sekalian untuk menggunakan, ya ibu-ibu, menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk membangun pemahaman baru. Nah, itu yang saya sebut, disinilah bedanya antara kita belajar bahasa dengan kita mengikuti pengajian. Kalau pengajian itu kita sudah terima hasil jadi, diberikan oleh guru. Kalau kita bertanya, dijelaskan. Atokna wa sami'na. Kalau di sini, ya betul, konteksnya begitu. Sami'na wa atokna gitu. Karena itu, karena tidak dibangun berdasarkan pemahaman yang sudah kita miliki, kadang-kadang ketika kita terima saja, nyampein kepada orang lain kan jadinya tidak pas. Karena kita tidak pakai ilmu, cuman pakai dengar saja. Guru berkata itu, saya bangga ibu-ibu ketika kami ajak, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan bisa sampai pada pemahaman itu. Inilah namanya kita belajar bahasa. Gitu ya. Jadi kalau yang untuk memberi itu ikhlas, kalau yang menerima ridho. Iya, gitu.
Ridho ya, ridho ya. Iya. Hmm, ya, oke. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Karena kalau memberi ikhlas itu artinya kan memberi tanpa ada pengharapan lain, gitu kan. Tanpa ada Tidak ada embel-embel embel-embel. gitu. Gitu. Kalau namanya menerima tanpa embel-embel kan nggak bagus kita nerima. Harus ada embel-embelnya apa? Ya kita doakan lah, Terima kasih. kita doakan lah Hmm, gitu. kasih. Itu. Jadi kalau nanti ada orang diberi diem aja, senyum juga enggak gitu ya. Terima kasih juga. Ini namanya juga orang ikhlas katanya. Namanya ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Gitu. Jadi kita bisa Baik. bilang kalau kita memberi redo nih ya gitu ke yang penerimanya Pak Guru. Mohon diterima dengan rela hati. Mohon diterima dengan ridho gitu. Iya, dengan keridoan. Tapi kalau kita kan agak berat itu, rela gitu ya. Itu. Ku terima dengan kerela gitu. Tapi jarang Doa. terjadi kan Iya, nggak biasanya apa-apa yang tuh, Bu. menerima kan begitu. Redo nih Bu ngasihnya redo gitu. Iya, nggak Balik. apa-apa tuh, Bu. Itu mah. Itu yang saya sering bilang bahwa apa yang kita pahami, yang kita jelaskan, yang penting kan ada dasar ilmunya. Bahwa orang nanti bisa menerima apa tidak itu beda cerita gitu. Dulu pun perjuangan kita, katakanlah perjuangan serius banget ya, untuk mengubah dari kata subhanallah menjadi masya Allah, itu Allah. kan lama itu. Hmm. Tapi Ya, sekarang kita udah biasa itu, masya Allah bagus banget. Kalau dulu masya Allah itu sebel itu. Subhanallah. Iya. Iya, tapi kan ketika ada yang menyampaikan itu proses, itu Iya. proses, gitu. So, kalau proses lah. udah nempel lama susah untuk dirubah. Betul, betul itu yang saya sering mengatakan bahwa berubah itu memang tidak selalu Perlu mudah. proses. Butuh proses. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini. Tapi kalau ini cocoknya pakai apa ini? Kita ganti nih. Asyai ini nanti kayaknya nanti usul ke Pak Hidayat nih. Jangan syai, Pak. Pakai kohwah. Nah, lagi ngetren tuh kohwah. Saya terakhir ya apa kohwahnya apa kohwahnya adalah itu beli bukan di Starbucks tapi di tuku jadi ada apa katanya tadi itu tuku kopi tuku gitu tapi rasanya luar biasa Budian tuku kenapa tuku bisa mengundang rindu kalau Starbucks menghadirkan malu kenapa malu uangnya segitu bayarnya mahalnya segitu. Jadi saya bilang kalau mudah-mudahan nggak didengar sama yang punya usaha. Tuh. Starbucks mengundang malu, tuku mengundang rindu. Tuh. Pak Tini Kuban Minasyai. Ini dia. Ini ilustrasinya ya. Syai. Itu. Syai, syai. Ada S-nya. Minasyai, minasyai, Cai. minasyai. Minasyai ini gambarnya nih. Tuh. Terlihat nggak gambarnya? Teh, Pak. Nah, Teh. teh. Tuh, tuh. Syateh berarti. Minasyai, ini bahasa Arabnya nih, syai. Minasyai, minasyai. Musya itu teh Pak Guru. Ya, asyai, asyai. Beri Kuban, kuban itu kalau dalam bahasa Inggrisnya tulisannya cup. cup. Cangkir. Oh, Cangkir. cangkir. Cup. Bahasa Cup. Inggrisnya tulisannya cup. Bacanya Cup. Cup. Kap. Cup. Cup. ya, Cup. cup. Nah, kalau orang Indonesia tetap aja cup 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 cup, jangan nangis ya, cup cup cup. Yuk, yuk. Cup. Yup, yup, yup. Kemudian yup, yup, yup. Nah, itu ya. A cup of tea ya, kalau bahasa Inggrisnya a cup of tea. Memberi cup of tea. Ya, give me, Secangkir kopi. ya, give me Berilah saya a cup of. Berilah Nah, kami secangkir kopi. nah, oke. Nanti saya usul ya, nanti nggak usah pakai asyai Pak contohnya. Lebih populer karena banyak juga atau dua-duanya deh karena bapak-bapak itu bukannya bapak-bapak ya banyak sekarang penggemarnya kohwah itu al kohwah kuban minal kohwah nah, jadinya masuk bahasa Betawi jadinya gahwe nah, Gawe. jadinya.
Oke, itu dia ibu-ibu sekalian beberapa contoh. Ini a'to, contoh madin, penggunaan madinnya. Yu'ti, contoh penggunaan mudhari'nya. Kemudian a'ti. A'ti contoh untuk penggunaan bentuk amarnya. Bentuk amarnya. Oke, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Tanmiyatul mufradat kita berikutnya adalah syarroma qadait. Apa maknanya syarroma qadait? Keburukan, Keburukan apa keburukan yang apa yang telah engkau tetapkan. diberi. Iya. Apa? Oke. Kata qadait seperti halnya kata-kata ya termasuk kata yang tadi a'toid adalah bentuk madin. Ya. Qada, yaqdi, qada, qadin. Nah, ini qadin ini seperti madin. Madin itu dalam pengertian apa? Samanya. Madin kalau dia tidak pakai alif lam bunyi akhirnya in. Qadin juga begitu. Kalau dia ada alif lam ujungnya jadi i. Madin al-madi. Qadin al-qadi. Qadi. Qadi jamaknya kudoh. Al-qadi jamaknya kudoh. Ini seperti da'in. Ya, da'in pernah kita belajar ya. Da'in kalau ada alif lam jadinya ad-da'i. Ad-da'i jamaknya du'at. Du'at. Du'ah. Du'ah. Du'at. Du'ah. Kita baca tasrifnya ibu-ibu sekalian. Qada, yaqdi, qada. Kodin. Ini ada hubungannya dengan ungkapan yang kita sering mengatakan kodok dan kodar. Ya, kodok, kodar, ya, memutuskan, mengadali. Jadi kalau kodok adalah ini bentuk apa nih kodok? Kodok itu masdar. Masdar. Jadi kodok bisa bermakna Keputusan. Keputusan. Udah kodok. Ya, kodok dan kodar gitu. Kalau kodar itu dalam arti bahasanya itu kan takaran, ada kadarnya. Ada kadarnya. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini tidak akan pernah melampaui ukuran yang sudah Allah putuskan untuk kita. Takaran. Tidak akan pernah melebihi. Dan tidak akan pernah kurang. Tapi kalau terasa lebih dan kurang, itu kan ada dalam ilmu kita yang selalu kurang ilmu kita. Selalu kurang ilmu kita. Dari kata itu kemudian bentuk sifatnya qadin. Qadin itu adalah secara kalau dari segi bentuk kita bisa mengatakan qadin itu maknanya yang mengadili. Yang mengadili. Nah, nanti kita akan menemukan ibu-ibu sekalian bahwa bentuk sifat yang bermakna yang mengadili, dan sebagainya banyak yang sudah berkembang menjadi jenis profesi. Ya, misalnya masih ingat allama apa maknanya? Mengajarkan. Ya, berarti muallim bentuk sifatnya menjadi yang itu. Yang apa? Orang yang alim, orang yang mengajarkan. Yang mengajarkan. Kalau jadi profesi kita sebut dia guru. Guru. Pengajar. Itu. Guru. Nah, kalau pengajar dia belum sebutan sebagai profesi karena yang diadakan ada perserikatan guru, belum ada perserikatan pengajar. Gitu. Jadi pengajar adalah sebutan untuk orang yang mengajar. Kalau menjadi profesi yang dipakai adalah istilah guru. Jadi guru. Jadi kalau saya pakai kata Pak Guru itu supaya mengingatkan itu adalah tugas profesional. Itu guru adalah tugas profesional, bukan sekedar mengajar, bukan sekedar pengajar, tapi harus dilaksanakan secara profesional. Bagi saya itu maknanya, sehingga lebih memilih untuk untuk panggilan akrabnya itu dengan Pak Guru daripada Pak Ustaz, karena Pak Ustaz itu punya konotasi makna yang berbeda. Tidak menuntut bahwa ketika Pak Ustaz mengajar dia harus profesional karena tidak ada namanya Perserikatan Ustaz Indonesia. Jadi undang-undangnya untuk guru, undang-undang guru dan dosen. Oke. Qadin
Al-qadi qudah, maknanya hakim. Ya, maknanya hakim. Ya. Kalau yang bermakna menghakimi sudah kita pernah pelajari sebelumnya ya. Itu Hakama ya. ya pada kaitannya ketika kita belajar doa tahajud. Mm-mm. Nah, apa katanya? Wa ilaika hakamtu. Hakam. Setelah bika khosamtu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa Wah, alaika tawakkaltu. Terus wa- walaika hakam ya, hakam khosamtu gitu. hakam tu Khosamtu, hakamtu. hakam Kita tu lihat contoh penggunaan madinnya. Ya, contoh penggunaan madinnya. Baca sama-sama. wa Wa qada 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 rabbuka rabbuka alla alla ta'budu ta'budu illa iya ilaiya illa iya iya. illa Hmm. iya. Baik, silakan. Ada yang belum terpahami? Hakim. Hanya kepadanya, iya. Hanya kepada dia. Tuhan kamu, Tuhanmu memutuskan. Ada yang belum terpahami atau bisa langsung disampaikan apa yang sudah ibu-ibu Sudah pahami? terpahami semua, Pak Guru. Silakan. Coba kita dengar dari Budian coba. dulu. Silakan Budian, apa yang ibu bisa pahami dari potongan ayat dari ungkapan tersebut? Hmm, saya belum paham Pak Guru. Yang mana Ibu? Tak budu. Oke, Bu Yuni apa? Tabudu, Bu Yuni. Menyembah ya Pak Guru. Mm-mm. Hmm. Tuh. Tadi lagi hang. Lagi hack. Sekarang gimana? Sudah aman? Sudah aman sekarang? Iya Pak Guru tadi Mm-mm. ngantuk. Jadi tertidur sebentar. Jadi Itu begitu tuh ditanya itu kaget. tidurnya orang yang capek itu. Tidurnya orang yang capek. Dan itu nikmat itu. Ya, ya. Itu yang nikmat itu tuh yang begitu. Nikmat Iya, begitu tidur. Walaupun Bapak. sebentar itu berasa. Walaupun sebentar. Seperti kalau lagi dengerin khutbah Jumat, lep sebentar aja. Iya pas Pak Ya. Guru bilang itu kaget. Ah, Iya, ya, nggak kita kerasa. lanjutkan ya. Apa Iya tadi ya. kata Bu Yuni? Ta'budu apa maknanya? Ah, kok jadi hang, jadi blank sih Pak Guru maaf. Oh, belum. Belum. Kalau gitu Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Sorry. Semuanya Pak Guru. Ya, iya. Keputusan Tuhanmu tidak menyembah Kecuali menyembahmu kecuali Dia. Bagus. Coba dikenali subjeknya apa di situ, Ibu? Hmm, Tuhan ya. Iya. Itulah Ibu taruh di awal ungkapan tersebut. Tuhan. Rob- Tuhan siapa? Tuhanmu. Mm-mm. Tuhanmu. Taruh di awal tuh. Tuhanmu, terus predikatnya. Tuhanmu kan kodok ya predikatnya. Mm-mm.
Tuhanmu Tuhanmu memutus. kodok, nggak enak banget. Predikatnya kodok, Tuhanmu kodok. Tuhanmu kodok. Bu Yuni mah bisa aja ngelucunya. Aduh, tak kodok, tak kodok. Di pinggir kali. Tuhanmu memutuskan. Hmm. Memutuskan. Mm-mm. Iya, Pak Guru. Mm-mm. Memutuskan untuk Yang menyembah bermakna memutuskan yang mana? kodok. Mm-mm. Itu bentuk Oh, berapa? kodok. Oh, salah. Keputusan. Hah? Saya nanya Bentuk tadi. tiga, bentuk masdar, Pak Guru. Nah, coba dicek ya, coba dicek ya. Kodok. Bentuk berapa itu? Kalau di bentuk ketiga, masdar, Pak Guru. Oke, Eh, baik. salah bentuk satu, Madin. Oh, satu. Ah, ah. Jadi ada makna apa kalau begitu? Memutuskan. Iya, tadi kan sudah dipahami itu madin. Kalau dipahami itu madin akan melahirkan makna apa? Lah, Oh, telah. Iya, gitu. Tuhanmu Tuhanmu telah telah memutuskan memutuskan. Apa keputusannya? jangan menyembah selain Dia. Keputus coba mulai lagi dengan subjek. Aduh. Coba mulai dengan subjek. Tuhanmu memutuskan, Iya. telah memutuskan. Mm. Udah. Oke, dah. Sekarang nih keputusannya coba apa isi keputusannya? Jangan menyembah selain Dia. Mulailah dengan subjek. Oh, subjeknya siapa ya Pak Guru ya? Kalau di situ. Lihat. Ibu-ibu masih ingat, kalau kita bicara tentang subjek, bicara tentang pelaku, dekat sekali dekat sekali kaitannya dengan apa? Domir. Dengan Domir. Betul, domir. Tak betul. berarti. Tak, Bu. Ya, betul. Tak. Kalian, Kamu, no? kalian gitu Bu Dumi. Oh iya, kalian. Ya, kalian ada waw Maaf, ya. ada waw alif. Kalian jangan menyembah selain Dia. Gitu Pak Guru. Gimana? Selain Dia. Bagaimana jadinya? Kalian jangan menyembah selain Dia. Iya, Ya. baik. Gitu. Benar Pak Guru? Iya Bener benar. lah. Betul. Bener lah. Pinter Bu Yuni kan. Ada ungkapan lain nggak ibu bapak sekalian? Ya, ada ungkapan Kecuali lain nggak yang semana dengan itu? Tadi kalau Bu Yuni maminya kan kalian jangan menyembah selain Dia, gitu. janganlah kalian menyembah bisa Bu? selain Allah. Kecuali Dia. Oke, bagus. Yang lain? Hanya kepada Dia. Kalian menyembah selain kepada Allah. Nah, jangan atuh. Nggak boleh ya? Kecuali Allah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Iya, ya Iya boleh. kan tadi saya begitu, Pak. Kepada Dia aku begitu. Nggak ada kecualinya tadi. Ada deh Nggak pas aku. kedengeran, Oh, ya udah. nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Pak Guru lagi ngelecek. Ini semakna dengan ini. Coba bandingkan dengan yang berikut ini. Ini kan pakai rasa nih soalnya. Nah, Tuhanmu telah memutuskan. Nah, apa isi keputusannya? Gitu. Nah, Janganlah kalian, kalian. saya mengatakan ini minta dulu. Kalian tidak boleh menyembah selain Oke. Dia. Nah, gitu. Tuh. Iya, Pak Kalian Guru jangan punya menyembah aku ya. selain Dia. Sama Tuh. aja sih. Tuh, sama itu kan makna idenya pemikirannya sama gitu sama gitu. Nah kalau begitu misalnya kan ada dua ya, Tuhanmu telah memutuskan, kemudian tadi kalian jangan menyembah selain Dia, kalian jangan menyembah selain Allah, kan begitu ya. Ya, kira-kira apa ungkapan yang bisa menggabung dua pemahaman yang tadi yang sudah kita miliki? Tuhan. Coba ulang ya. Ini kan kalimat pertamanya adalah Tuhanmu telah memutuskan. Kalimat keduanya adalah kalian jangan menyembah selain Dia. Kira-kira apa yang akan menggabungkan dua kalimat tersebut? Hendaklah Hendaklah itu nyuruh apa ngelarang? Oh itu ya.
Suruhan kalau Allah tentu. berfirman, Allah mengatakan sembahlah ia gitu. Tuhanmu. Yang tadi sudah kita miliki, tetap aja itu yang kita pakai, tidak usah diganti yang tadi. Tinggal kita cari ini kalau ada, kalau nggak ada ya udah selesai aja. Tapi kalau Maksudnya kata ada, sambungnya Pak Guru. ya untuk menyambung, Sambungnya. untuk menyambung kan ini ya saya tulis yang pertama kan. Nah, Iya. Tuhanmu telah Telah memutuskan. memutuskan Nah, Yang pertanyaannya kedua, kemudian apa keputusannya? Ini tadi hmm, dalam kalian jangan menyembah bahwa Agar. selain dia. Nah, gitu. Nah, kalau saya coba kira-kira apa nih yang cocok di sini? Kalau Bu Yuni apa? bahwa Tuhanmu telah memutuskan bahwa kalian jangan menyembah selain dia. Oke. Kalau Bu Muti apa? Agar, Pak. agar Agar. Tuhanmu telah memutuskan agar kalian jangan menyembah selain dia. Oke, gitu. Terus Bu Bu ya, Bu itu Ratna, Ratna, supaya aja deh. Hah? Supaya aja. supaya kalian Supaya kalian jangan menyembah selain dia. Ya itu saya bilang tadi tuh. Ini kalau untuk nyambungnya saya sepaham dengan Bu Yuni itu bahwa gitu. Tapi itu yang tadi saya pakai. Tuhanmu telah memutuskan bahwa kalian tidak boleh menyembah selain dia. Nah, gitu. Jadi ini. janganlah menyembah. berarti bahwanya itu biar cakep doang gitu Pak Guru, tapi tidak ada dalam kata ini, dalam kalimat ini. Pak Guru suruh nyambungin aja, Pak. Bagaimana dengan bahwa tersebut? Tadi apakah biar cakepnya aja? Lah ini gimana, An? Iya. An. Dannya ya Pak Guru. Sambung kata sambungnya. Dari an berarti. Nah, kan bisa di Kata situ sambung. sebagai penghubungnya, sebagai penghubung. Iya. Gitu. Oke, ada pertanyaan, ibu-ibu sekalian? Sudah Pak Guru. Oke. Nah, jadi gimana? Kalau memberi harus? Ikhlas. Harus ikhlas. Kalau menerima harus? Ridho. Ridho. Oke. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Tadi sudah kita lihat contoh penggunaan madinnya, qadha. Sekarang kita lihat contoh penggunaan mudhari'nya, yaqdi, dan penggunaan bentuk sifahnya. Ini berdasarkan hadis. Kita baca bersama-sama. Qala Rasulullah la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Baik. Ada yang belum terpahami? Qotban, Pak. Coba dilihat kira-kira 3 huruf dasarnya apa. Tuh, Al-Fatihah kan ada digunakan 3 huruf dasar tersebut. Godok murka ya Pak. Ihdinas sirat al-mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Murka. Murka itu apa sinonimnya? Marah. Murka. Jangan Oke, baik. Nah, yang lain ada? Tidaklah hakim memutuskan. Oke, baik. Kalau susah dipahami, monggo Bu Ratna, apa yang bisa kita ungkapkan? Tidaklah hakim, tidaklah dia ya. Tidaklah hakim memutuskan, selalu memutuskan apa ya? Akan mudhari itu ya. Memutuskan keputusan dan tidaklah hakim memutuskan dengan kemurkaan. Dan Pak Guru, ditutup Pak Guru. Sudah?
Tentu Pak Guru. Oke, subjeknya apa? Al-Qadhi, hakim, Hakim, terus predikatnya apa? memutuskan, Itu yakni, positif apa negatif predikatnya? Laknya predikatnya negatif, Jadi, bagaimana predikatnya? Kalau tidak negatif, memutuskan, tidak ah, memutuskan, terus wahwa godban. dan dia murka, Maksudnya kemurkaan apa itu? dengan kemurkaan. Maksudnya apa? Kira-kira maksudnya? Memutuskan tidak boleh memutuskan perkara dengan kemurkaan, dengan Iya, kemarahan. oke, Jo. Gimana jadinya? Hakim, Tidak boleh mm-mm, memutuskan mm-mm. perkara dengan kemurkaan. Yang bermakna kemurkaan yang mana? Ghadban Itu bentuk berapa kira-kira? bentuk jamak. Bentuk berapa? Oh, Bentuk bentuk tiga. berapa? Bentuk tiga Pak Guru ya? Bentuk 3. Masih ingat Rahman? Itu bentuk berapa? Bentuk tiga. Iya, Apa bentuk tiga. Bentuk tiga Pak apa Guru. itu? Maknanya Rahman apa? Kasih sayang. Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Iya, Penyayang. berarti Rahman bentuk berapa? 4. Bentuk 4 ya? Iya, berarti Godban diduga bentuk berapa? Bentuk 4. Oke, berarti maknanya apa? Apa Kemurkaan. cocok kemarahan? Apa Oh, cocok yang itu murka, kemarahan? yang murka berarti ya. Dengan kemarahan. Cocok Pak Guru? Itu kalau seperti itu bukannya cocok untuk masdar kalau awalan ke Iya, akhiran betul. an. Yang ya, Bu. Yang murka. Sehingga ini kita bilang apa bisa kita maknai hakim tidak boleh memutuskan dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Kalau dengan kemarahan beda lagi Pak Guru ya? Nggak Bu, itu. Sama kan ya Pak Guru? Beda. Kalau namanya masdar itu kan artinya perbuatan yang tidak menekankan kepada waktu ya. Itu kalau ini kan sifat itu artinya kan sifat itu tentatif ya, tentatif gitu. Nah, tapi ini marahnya marah yang berat ini. Bukan marah biasa kan, wajar aja. Itu hakim Sambo, aduh, merasa dikerjain, marah dia, tapi bukan kemarahan yang tak terkendalikan. Dari mana dipahami? Ada alif nun itu penandanya, seperti kasih sayang Allah kan. Kalau Rahman itu Allah penyayang, beda dengan Rahim. Kalau Rahman itulah kasih sayang Allah yang dirasakan oleh semua. Itu berarti besar betul tuh kasih sayangnya. Tapi kalau Rahim itu kan golongan tertentu saja, yaitu orang-orang yang baik. Gitu. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk kesempatan kali ini itu yang kita bisa bahas ya. Untuk mufradat selanjutnya, insya Allah akan kita kaji pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, gitu ya. Terima kasih ini ibu-ibu sekalian yang sudah menemani kita pada kesempatan kali ini. Ya, baik yang terlihat ada Bu Ratna, Bu Dian, Bu Yuni, Bu Mute, dan Bu Ummu Hurairah, Bu Lucy, maupun yang tidak terlihat ada Bu Sri Lestari dan yang lainnya nanti. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Begitu, mari kita syukuri apa yang bisa kita hasilkan melalui diskusi, tanya jawab, dan usaha kita bersama. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Ya, pamit ya.